Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa la'natullahi ala a'daihim minal awwalina wal akhirin. Assalamu alayka ya Aba Abdillahil Husain wal arwah allati hallat bifinaik. Alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-lail wan nahar wa la ja'alahu Allah akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladi al-Husain wa ala ashabil Husain. Para pecinta Al-Husain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atasmu wahai Abu Abdillah Al-Husain dan atas arwah-arwah yang berguguran di haribaanmu. Salamku atasmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama aku masih hidup dan selama masih ada siang dan malam. Salam atas Al-Husain, atas Ali bin Husain, atas putra-putra Al-Husain, dan atas sahabat Al-Husain alaihissalam. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, mari kita sama-sama mengucapkan ta'ziyah, rasa duka yang terdalam kepada sahibul azza, pemilik duka cita dari cucu Al-Husain alaihi salatu wassalam, Al-Imam Al-Hujjah Al-Mahdi Al-Muntadhar ajalallahu farjahu syarif. Beliaulah orang yang paling sedih pada hari-hari semacam ini. Beliaulah yang meratapi kakeknya Al-Husain. Beliaulah yang menangis dengan darah, bukan dengan air mata. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, ada dua masalah yang ingin saya sampaikan kepada antum semua. Pertama, tentang mengapa kita menangisi Al-Husain dan meratapi Al-Husain. Dan kedua adalah apa yang memotivasi atau yang mendorong Al-Husain alaihissalam bangkit melawan Yazid putra Muawiyah alaihi laknatullahi abada. Inilah dua masalah yang insyaallah berkat izin Allah Subhanahu wa ta'ala ingin saya jelaskan kepada antum semua. Namun urutan yang akan saya pakai adalah, pertama saya akan bahas tentang motivasi, gerakan dan kebangkitan Al-Husain alaihissalam. Lalu saya bahas tentang mengapa kita menangisi Al-Husain sebagai penutup dari ceramah ini, sebagai bentuk zikrul musibah. Ikhwan dan akhwat, para pencinta Al-Husain alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis yang termaktub dan tertera dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga dalam kitab-kitab hadis Syiah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, pernah memberi peringatan atau warning kepada kaum muslimin. Beliau mengatakan, la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qila ya Rasulullah
al-yahud qala faman. Artinya, wahai kaum muslimin, wahai para sahabatku, nanti kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalian akan mengikuti mereka setahap demi setahap, sampai pada langkah yang paling menjauh. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak yang kecil sekalipun, kalian pun akan mengikuti mereka masuk ke lubang biawak. Lalu ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang-orang sebelum kita yang akan kita ikuti nanti? Apakah orang-orang Yahudi? Kata beliau, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini sebuah peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan secara seksama, Al-Quranul Karim sebagai kitab pegangan, sebagai way of life untuk kita semua, banyak menjelaskan umat-umat terdahulu, menjelaskan para penguasa-penguasa yang zalim, Fir'aun, Namrud, Haman, kaum Ad, kaum Thamud, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak kisah-kisah yang ada dalam Quran tentang umat yang durhaka, umat yang paling melawan perintah Allah dan para nabi adalah umat Yahudi. Dalam Al-Baqarah, kalau kita perhatikan bahwa 5-6 ayat Allah menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa. Lalu tentang orang-orang musyrikin, beberapa ayat saja. Lalu tentang orang-orang munafikin, tidak begitu banyak. Tapi ketika Allah menjelaskan setelah tentang orang munafikin, Allah menjelaskan tentang Bani Israel. Itu puluhan ayat dalam Al-Baqarah tentang Bani Israel. Mengapa Allah begitu menjelaskan panjang lebar tentang watak, tentang karakter Bani Israel kepada kita? Supaya kita berhati-hati, tidak mengikuti jejak-jejak mereka, tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Mereka bangsa yang memang banyak membuat ulah kepada Allah dan kepada para nabi. Di antara dua sifat buruk mereka atau dua perbuatan mereka yang buruk adalah, pertama, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka merubah kalam Allah Ta'ala, merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merubah isi Taurat dan Injil. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, mengadakan tahrif, merubah, menyimpangkan, menyelewengkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka yaqtuluna nabiyina bighairi haqq, membunuh para nabi tanpa kebenaran. Ini dua sifat Bani Israel yang Allah kecam, merubah hukum Allah Ta'ala, menyelewengkan isi Taurat dan Injil. Dan kedua, mereka membunuh para nabi. Nabi Musa alaihissalam yang mereka banggakan sekalipun juga diganyang oleh orang-orang Yahudi. Sering Nabi Musa mengadu kepada Allah, kesal, capek terhadap tingkah dan ulah umatnya sendiri. Mereka mengganyang sedemikian rupa. Itu Nabi Musa yang mereka banggakan, yang mereka mengklaim kami pengikut Nabi Musa. Mereka telah
pewaris ajaran Musa alaihissalam, tapi pada saat yang sama mereka mengganyang, mengganggu, menyakiti dan melukai hati Nabiullah Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Nah, Rasulullah SAW memberikan kepada kita warning, peringatan, hati-hati kalian, jangan sampai mengikuti mereka. Ternyata Rasulullah SAW tidak salah dalam memberikan peringatan. Bahkan gangguan dari sebagian umat beliau pada saat beliau hidup pun sudah mulai. Sebagai contoh saja, bagaimana Rasulullah juga sakit hati kepada sebagian umatnya waktu itu. Sejarah menceritakan dalam perang Uhud misalnya, perang yang sangat fenomenal, perang yang sangat besar sekali. Jumlah kaum muslimin hanya 313 saja menghadapi kaum musyrikin yang jumlahnya hampir 1000. Artinya kekuatan musuh 3 kali lipat dari kekuatan kaum muslimin. Rasulullah seorang yang ahli perang, ahli strategi, melihat pasukan kaum muslimin jumlah kecil dibandingkan jumlah kaum musyrikin, Nabi mengatur sebuah peperangan. Beliau menyuruh 70 orang dari para sahabatnya untuk naik gunung Uhud dan membawa panah. Kata Rasulullah, kalau tidak salah dipimpin oleh seorang sahabat namanya Zubair bin Al-Awwam. Kata Rasulullah, kalian wahai para pemanah, jangan turun dari gunung Uhud, dari bukit Uhud. Kita menang atau kalah, yang dari atas jangan turun. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang berkecamuk. Para pemanah yang jumlah 70 orang melaksanakan tugas dengan baik, sehingga musuh kocar-kacir, kewalahan menghadapi para pemanah yang jumlah 70 orang. Musuh kocar-kacir, mereka panik, akhirnya mereka meninggalkan Uhud. Mereka pergi meninggalkan harta rampasan perang. Lalu kaum muslimin atau para sahabat yang di bawah segera ingin mengumpulkan harta rampasan perang atau ghanimah. Nah, orang-orang yang berjumlah 70 orang sebagai pemanah melihat teman-temannya di bawah sedang mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang, mereka muncul dalam hati mereka hubbud dunia, takut nggak kebagian. Mereka takut tidak kebagian. Akhirnya mereka turun. Sebagian besar turun dari gunung Uhud. Turun untuk memperebutkan harta rampasan perang, takut tidak kebagian. Padahal mereka sadar bahwa harta rampasan pasti akan dibagi oleh Rasulullah. Tapi hubbud dunia, takut tidak kebagian harta rampasan, yang mendorong mereka turun dari bukit Uhud. Berarti mereka melanggar perintah Rasulullah. Kata Nabi, menang atau kalah kalian jangan turun. Mereka turun karena hubbud dunia. Turun dari Uhud, akhirnya Uhud kosong. Sementara pasukan musuh yang lari, sebagian dari mereka dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, panglima perang dari kaum musyrikin. Melihat Uhud kosong, mereka berbalik dari belakang dan naik ke atas. Kaum muslimin sedang rebutan mengambil harta rampasan perang, bukit kosong. Akhirnya kaum musyrikin menyerang kaum muslimin dari belakang dan dari depan, sampai kaum muslimin terdesak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyaris terbunuh. Nabi diserang, panah mengenai leher, mengenai dahi beliau,
sampai gigi beliau sompal gara-gara serangan dari kaum musyrikin.